mereka akan punya menganggap ada anak Tuhan juga nih. Siapa Bapak Ibu anak Tuhannya orang Yahudi? Sinten? Uzair ya. Uzair itu yang nanti juga kisahkan dalam Quran ya. Uzair, mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnu Allah. Uzair itu anaknya Allah. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa orang Yahudi itu kok menganggap Uzair ini anaknya Allah? Kenapa? Dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu nggak ada satupun di antara mereka yang hafal kitab mereka. Hafal kitab Taurat mereka nggak ada yang hafal. Kecuali satu orang namanya Uzair ini. Nah mereka berkeyakinan, nah kalau satu orang ini yang hafal Taurat yang itu merupakan kitab dari Tuhan, berarti ini titisannya Tuhan, anak Tuhan. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Tapi kita umat Islam ya, betapa luar biasanya Quran itu sampai Allah mudahkan untuk anak-anak kecil bisa hafal Quran. Dan Allah menyebut mereka yang hafal Quran, mereka yang dekat hidupnya dengan Quran sebagai ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkannya. Ya. Ini tentu keutamaan yang luar biasa ya bagi kita yang selalu hidup kita itu bermuara dengan Quran. Baik jamaah dirahmati Allah. Ngapunten ini sampai jam berapa ya? Baru mukadimah ini, Pak. Sampai sahur. Oke. 10 menit lagi ya nanti. Baik, tentu sangat banyak ya yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran Quran ini. Terakhir saya ingin menutup dengan Quran dan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat rangkaian puasa itu ternyata ada satu ayat kaitannya khusus tentang Quran. Di Al-Baqarah 185 ya. Itu Allah menyampaikan rangkaian ayat puasa itu ternyata Allah sampaikan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Quran. Ya. Apa fungsinya? Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan sebagai penjelas, wal furqan dan sebagai pembeda. Ini satu tadabbur kita nih Bapak Ibu, mestinya interaksi atau keberadaan kita bersama dengan Quran selama Ramadan itu sampai kita bisa jadikan Quran itu betul-betul menjadi 3 ungkapan ini. Hudan sebagai petunjuk, Quran sebagai petunjuk, wa bayyinat sebagai penjelas, wal furqan dan sebagai pembeda. Jadi kita selama Ramadan itu Allah isyaratkan supaya kita dengan Quran itu hendaknya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena ayat tentang fungsi 3 fungsi Quran itu Allah sebutkan dalam ayat tentang Ramadan. Jadi ini isyarat pertama, interaksi kita dengan Quran, kebersamaan kita dengan Quran selama Ramadan itu hendaknya sampai pada level 3 ini. Ya, ini poin pertama. Poin yang kedua, Allah sampaikan bahwa Quran Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Quran. Kemudian di ayat berikutnya, masih ayat yang sama Allah sampaikan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal awal Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Jadi satu ayat ini menggambarkan hubungan antara Quran dengan puasa. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan, kenapa sih kok kita puasa Ramadan? Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, kita berpuasa Ramadan itu untuk bersyukur karena Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Jadi kenapa kita dipilihkan oleh Allah untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan? Sebagian para ulama tafsir menyebutkan karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu, di antara sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi berpuasa Senin Kamis, terutama hari Senin? Nggih. Ada riwayat yang menyebutkan kenapa Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena di 2 hari itu amal kita diangkat. Amal kita diangkat.
Ya, sehingga Nabi senang kalau amalnya itu ketika ditampakkan beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Ada yang lain? Yang kedua, kenapa Nabi berpuasa ini sekarang khusus di hari Senin? Kalau Senin Kamis tadi kan diangkatnya amal, gitu. Kenapa Nabi berpuasa khusus di hari Senin untuk puasa sunnah beliau? Nah, betul, gitu. Nabi sampaikan dzaka yauma wulidtu, karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Tapi ngapunten Bapak Ibu, hadisnya kan nggak cukup sampai potongan itu kan. Nabi itu masih lanjutkan lagi, dzaka yauma wulidtu wa dzaka yauma unzil. Dan hari Senin itu aku berpuasa sunnah karena di hari Senin itulah Allah turunkan Quran kepadaku. Coba nggih. Puasa sunnah saja Nabi itu bersyukur karena Nabi menjalankan puasa sunnah itu juga diantaranya kesyukuran beliau selain karena Allah lahirkan beliau di hari Senin, itu juga karena Allah turunkan pula di hari Senin kepada Nabi. Makanya para ulama mengkaitkan puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Di antara hikmah kenapa kok diwajibkannya? Karena kita bersyukur Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Berarti Bapak Ibu antara puasa dengan Quran itu punya hubungan yang sangat erat. Makanya orang kalau berpuasa nggak baca Quran itu kurang rasanya. Sambutan ya Bapak Ibu, siang hari ketika kita berpuasa, terus tidak mengisi hari-hari kita dengan baca Quran itu puasanya pasti ada yang nggak sempurna, kurang maksimal. Dalam bab-bab fikih tentang sunnah dan ada puasa pasti disertai dengan ada puasa itu membaca Quran, ya kan? Makanya Quran dan puasa nggak mungkin bisa dipisah. Itulah sebabnya Nabi SAW menggabungkan dua ibadah ini menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Nabi bersabda, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Fayaqulul Quran, fayaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Nanti puasa ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, matur kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, saya cegah orang ini tidak makan, menahan syahwatnya di siang Ramadan, fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku syafaat bagi orang ini. Wa yaqulul Quran pun berkata nanti di akhirat. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran mengatakan, ay rabbi mana'tuhu an-nauma fil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, saya cegah orang ini dia tidak tidur di malam harinya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku syafaat baginya. Qala fayusyafa'ani. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kedua makhluk ini untuk memberi syafaat. Segitunya ya Bapak Ibu, Quran dan puasa itu nanti akan menjelma menjadi sosok makhluk. Dan ini juga menjadi dalil Bapak Ibu bahwa semua amal yang kita lakukan di muka bumi memang hari ini nggak nampak. Ngapunten Bapak Ibu, salat tarawih kados ngaten niki nampak mboten ganjaranipun? Nampak mboten? Mboten nampak. Tapi nanti di akhirat nampak. Nanti nggih, puasa itu nanti akan datang kepada Allah berubah wujud menjadi sosok makhluk yang matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku syafaat si fulan. Baca Quran Bapak Ibu, tadarusan malam hari, ganjaranipun tentunya niki nampak utawa mboten? Enggak nampak kan? Tapi nanti di akhirat itu akan berubah wujud menjadi sosok makhluk yang menyampaikan sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Maka ini dua amalan yang kemudian menjadi sebab syafaat seorang hamba di akhirat. Itulah sebabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau itu mengatakan ini jihadani li nafsihi. Orang yang sedang puasa Ramadan atau fi Ramadan jihadani li nafsi. Di bulan Ramadan itu ada dua jenis jihad kata beliau. Beliau sampaikan jihadun fin nahar wa huwa as-shaum, jihad di siang hari yaitu berpuasa, wa jihadun fil laili wa huwa al-qiyam. Dan jihad di malam hari yaitu melakukan sholat tarawih dan baca Quran. Maka Bapak Ibu, kita ini sekarang di bulan Ramadan sedang berjihad.
Memang nggak jihad perang, nggak jihad dengan senjata, tapi jihad kita berupa apa? Jihad siang